Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang Ustaz banggakan? Mudah-mudahan kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi perkalian berbagai bentuk pecahan dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa kita akan dipermudah dan diperlancar dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dengan membaca bismillah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, masih bersama Ustaz Nasruddin di sini. Kita akan membahas kali ini perkalian berbagai bentuk pecahan dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Bagaimana proses pembelajaran kita kali ini? Kita akan pelajari bersama-sama. Untuk pertama, pembelajaran kita adalah perkalian berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, Ustaz contohkan di sini perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Misalnya 1/2 dikali 1/3/4. Pada perkalian pecahan, jika salah satu pecahannya adalah ada pecahan campuran, maka pecahan campuran tersebut harus dirubah ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana prosesnya? Seperti ini. 1/3/4 kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya adalah 4 dikali 1 ditambah 3. 4 kesini dikali, kemudian hasilnya ditambah. Jadi 4 kali 1 tambah 3 pernya per 4 sama dengan 4 dikali 1 4 tambah 3 sama dengan 7/4. Ini pecahan biasanya. Jadi kita tulis sekarang 1/2 dikali 7/4. Dalam bentuk perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, atau bilangan di atas dikali di atas dan di bawah dikali di bawah. 1 kali 7 sama dengan 7, 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga 1/2 dikali 1/3/4 sama dengan 7/8. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke soal kedua. Masih perkalian berbagai bentuk pecahan. Misalnya di sini 1/2/5 dikali 0,4. Kita akan rubah 1/2/5 kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 1 tambah 2 sama dengan 7/5. 0,4 sama dengan 4/10. Kita kalikan. Atas kali atas, 7 kali 4 28. 5 kali 10 sama dengan 50. Jika pecahannya hasilnya adalah pecahan yang masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Sehingga hasilnya 14/25. Demikian, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Baik. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan pembagian berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa dengan pecahan campuran. 2 1/3 dibagi 2/3. Di mana dalam bentuk pembagian pecahan, maka pecahan yang masih pecahan campuran harus dijadikan pecahan biasa. 2 1/3 kita rubah. 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7. 7/3. Ini pembagiannya tetap 2/3. Untuk mempermudah pengerjaannya, maka akan kita rubah menjadi bentuk perkalian pecahan.
7/3 dikali, syaratnya adalah pembaginya harus dirubah, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 3/2. Jika ada salah satu yang bisa kita coret, harus atas dengan bawah. Oh ternyata 3 bisa. 3 bisa dicoret dengan 3. Ini dapat 1, ini pun dapat 1. Maka hasilnya 7 dikali 1 sama dengan 7. 1 kali 2 sama dengan 2. Karena hasilnya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita jadikan pecahan betul, pecahan campuran. 7 dibagi 2 mendekati sama dengan 3. 3 kali 2 6, sisanya 7 dikurangi 6 adalah 1. Jadi 3 1/2. Demikian. Baik, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan satu soal kembali, masih pembagian berbagai bentuk pecahan. Soal selanjutnya adalah soal keempat, pembagian berbagai bentuk pecahan. Namun kali ini bukan pecahan campuran dan pecahan biasa, tapi pecahan campuran dengan pecahan desimal. Misalnya saya contohkan di sini 2/5 dibagi dengan 0,75. Di sini pecahan campuran, di sini pecahan desimal. Maka kita harus rubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana merubahnya? Seperti biasa, 5 dikali 2 ditambah 2. Berapa 5 kali 2? 10. Kemudian tambah 2 sama dengan 12. Maka ini berubah menjadi 12/5. Kemudian 0,75 kita rubah menjadi pecahan biasa, menjadi 75/100. Kita tulis ulang di sini menjadi 12/5 dibagi 75/100. Sekarang 75/100 kita sederhanakan. Kenapa? Karena dia bisa disederhanakan menjadi lebih sederhana. Sama-sama dibagi 25. Kalau di atas dibagi 25, di bawah dibagi 25. Jadi di sini dibagi 25 dapatnya berapa? Betul, dapatnya 3. Kemudian 100 bagi 25 dapat berapa? Ya, 4. Sehingga pembagiannya seperti ini. 12/5 dibagi 3/4. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Di sini 12/5 dibagi 3/4, artinya sudah menjadi pecahan biasa semua. Jika sudah menjadi pecahan biasa, maka untuk mempermudah kita harus rubah menjadi bentuk perkalian pecahan. Bagaimana merubahnya? 12/5 dikali dengan, ingat, jika bentuknya berubah menjadi perkalian pecahan, maka caranya adalah pembilang jadikan penyebut, penyebut jadikan pembilang, pembaginya. Berarti di sini menjadi 4/3. Sampai di sini? Ya, kita lanjutkan. Di sini ada 12/5 dikali 4/3. Jika ada yang bisa kita coret dengan pembagi yang sama, maka kita laksanakan. Contoh di sini 4 dengan 5 tidak bisa, 12 dengan 5 tidak bisa, tapi ada 12 dengan 3 bisa. Ingat, yang bisa coret adalah bagian yang di atas dengan bagian yang di bawah, atau pembilang dengan penyebut dengan pembagi yang sama. Contoh 12 dengan 3 sama-sama bisa dibagi berapa? Iya, betul, sama-sama bisa dibagi 3. Kalau 3 dibagi 3 dapatnya 1. 12 bagi 3 dapatnya 4. Maka bisa kita kalikan. 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 dikali 1 sama dengan 5. Sehingga hasilnya 16/5.
Karena hasilnya adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dengan otomatis dia akan berubah menjadi pecahan campuran. Berapa pecahan campurannya? 16 dibagi 5, yang mendekati adalah 5 dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kita tulis 3 dulu. 16 dikurang 15 sama dengan, ya, sisanya 1. Maka 1/5. Jadi 16/5 sama juga dengan 3 1/5. Baik anak-anakku semua, apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari Ustaz? Baik, terima kasih. Namun bagaimana jika hasilnya kita mau rubah menjadi pecahan desimal? Oke, caranya seperti ini. 3 1/5 ini jadikan pecahannya. Ulang-ulang ya. Namun bagaimana jika diminta menjadi pecahan desimal hasilnya? Maka kita jadikan seperti ini. 3 ditambah 1/5. 1/5-nya kita jadikan pecahannya per 100. Oh tidak, kebanyakan. 1/5-nya kita jadikan per 10. Apakah bisa dijadikan per 10? Bisa. Ini dikali 2, maka di atas pun dikali 2, sama dengan 2/10. 2/10 sama juga dengan, ya, 0,2. Sehingga kalau kita jumlahkan 3 ditambah 0,2 sama dengan 3,2. Artinya 3 1/5 sama juga dengan 3, demikian. Apakah sudah bisa dipahami semua? Baiklah anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz sampaikan dapat kalian serap dan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.